Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Jejak Beksi yang makin gemoy aja. Dalam pertemuan kita kali ini Jejak Beksi akan mengulik salah satu perguruan silat terbesar di negeri ini, yaitu sejarah silat tapak suci yang Jejak Beksi kutip dari tapaksuci.umm.cr.id. Tapi jangan lupa ya buat sobat yang belum subscribe Jejak Beksi udah buruan subscribe, selain gratis. Subscribe dari kamu juga laksana vitamin penambah semangat untuk terus berkarya demi kebaikan bersama. Cekidot. Selamat menyimak sejarah pencak silat tapak suci. Semoga dapat bermanfaat karena semakin menambah wawasan dan pengetahuan sobat-sobat semua. Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah, atau yang sering disebut Tapak Suci, merupakan perguruan dan organisasi pencaksilat yang tergabung dalam anggota sekaligus menjadi salah satu perguruan historis IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia. Melansir dari kemahasiswaan.it-hubungat.ac.id, perguruan pencaksilat tapak suci berasaskan Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, berjiwa persaudaraan, dan berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Perguruan pencaksilat tapak suci didirikan pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli tahun 1963, di Kauman, Yogyakarta. Perguruan silat tapak suci berkiprah sebagai organisasi pencaksilat dan pencetak kader Muhammadiyah dalam bidang dakwah. Pimpinan pusat organisasi ini berada di Kauman, Yogyakarta dan memiliki kantor perwakilan di ibu kota negara. Perguruan tapak suci berdiri dengan moto, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Melansir dari arsip.muhammadiyah.or.id, perguruan tapak suci ini lahir berawal dari pencaksilat Banjaran di pesantren Binorong, Banjarnegara pada tahun 1872. Kemudian pencaksilat ini berkembang menjadi perguruan seni bela diri di Kauman karena perpindahan guru Kiai Haji Busro Syuhada. Sang guru pindah karena menjadi sasaran penangkapan oleh pasukan Belanda setelah dia melakukan gerakan perlawanan. Di Kauman ini, pendekar Busro Syuhada mendapatkan murid-murid yang tangguh dan sanggup mewarisi keahliannya dalam seni pencaksilat. Perguruan bela diri ini berdiri dengan landasan keagamaan dan kebangsaan yang kuat, menegaskan kepada seluruh anggotanya untuk bebas dari syirik atau menyekutukan Tuhan, serta mengabdikan perguruan untuk perjuangan agama dan negara. Perguruan Cikauman berhasil melahirkan banyak pendekar muda, yang pada akhirnya dapat mengembangkan cabang perguruan bernama Saranoman pada tahun 1930. Perkembangan perguruan Cikauman dan perguruan Saranoman, semakin hari perkembangannya semakin pesat. Murid-murid dari kedua perguruan ini banyak yang menjadi anggota APS atau anggota Laskar Pelangi untuk melawan penjajah dan banyak yang gugur dalam perlawanan bersenjata. Banyaknya murid baru dan lahirnya para pendekar muda yang lain. Lahirlah perguruan baru yaitu Kasegu pada tahun 1951. Murid-murid di perguruan Kasegu ini mendesak agar menggabungkan seluruh perguruan silat yang sealiran. Pada tahun 1963 desakan tersebut semakin kuat, namun mendapatkan tantangan dari para ulama Kauman dan para pendekar yang merasa terlangkahi. Kemudian dilakukan pendekatan intensif dengan pertimbangan bahwa harus ada kekuatan fisik yang dimiliki oleh umat Islam untuk menghadapi kekuatan komunis yang melakukan provokasi kepada umat Islam. Atas dasar pemikiran itu kemudian muncul gagasan untuk menyatukan kembali kekuatan-kekuatan perguruan yang terserak ke dalam satu kekuatan perguruan. Seluruh perangkat organisasi dipersiapkan dan akhirnya disepakati untuk menggabungkan kembali kekuatan-kekuatan perguruan yang terserak itu ke dalam satu kekuatan perguruan. Hingga akhirnya diputuskan mendirikan perguruan tapak suci pada tanggal 31 Juli tahun 1960 yang merupakan kelanjutan sejarah dari perguruan silat sebelumnya. Perguruan silat tapak suci, yang berdasarkan kesepakatan bersama ini berdiri pada tanggal 31 Juli tahun 1963, kemudian berkembang pesat di wilayah Yogyakarta dan menyebar ke berbagai daerah. Saat meletus pemberontakan G30 SPKI pada 1966, diselenggarakan Konferensi Nasional Pertama Tapak Suci, yang dihadiri para utusan perguruan tapak suci yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pada saat konferensi nasional pertama itu, kemudian dirumuskan pemantapan organisasi secara nasional,
Pada saat sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1967, Tapak Suci Putra Muhammadiyah ditetapkan menjadi organisasi otonom di Muhammadiyah. Para sahabat setia jejak Beksi, itulah sekelumit cerita tentang perguruan silat Tapak Suci yang didirikan di Yogyakarta. Semoga informasi itu dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Oke, sampai jumpa lagi di konten berikutnya yang tidak kalah menarik dengan info-info pentingnya. Dan terima kasih pula karena telah membantu jejak Beksi dengan like dan komen yang membangun.